Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel sahabatku semua. Semoga tetap diberi kekuatan, kesabaran menjalani puasa Ramadan di tahun ini ya. Dan buat teman-temanku semoga diberikan kemampuan untuk menahan semua godaan nafsu ya. Kali ini saya akan memberi sedikit tips, refleksi untuk sakit jantung ya. Tetapi sebelumnya mari kita simak apa-apa sih gejala yang ditimbulkan oleh penyakit jantung itu. Mungkin sebagian dari kita belum tahu ya, karena menganggap itu hal biasa aja gitu. Jadi di sini saya akan memperkenalkan apa-apa sih gejala dari penyakit jantung itu sendiri. Dan penyakit jantung juga ada berbagai macam ya. Untuk serangan jantung sendiri nih, nyeri di bagian dada, tulang rusuk bagian bawah dan lengan yang menjalar hingga leher ya, itu namanya serangan jantung. Terus ada lagi pusing, mual dan muntah, itu nyeri di perut bagian atas atau di ulu hati, lemas, keringat berlebih, sesak napas, detak jantung lebih cepat atau berdebar gitu, perut sering kembung ya. Nah, itu untuk gejala serangan jantung. Nah, gejala itu biasanya berlangsung hanya 30 menit gitu, tidak hilang meski sudah minum obat gitu. Jadi bisa muncul kapan saja, bisa ringan, bisa berat, itu untuk serangan jantung ya. Nah, yang kedua adalah jantung koroner. Jantung koroner itu apa ciri-cirinya, gejalanya itu lemas dan pusing, jantung berdebar atau palpitasi, yaitu debaran itu lebih cepat dari biasanya gitu ya. Keringat dingin, mual-mual juga, napas pendek atau sesak napas. Jadi kalau ini sering sesak napas itu termasuk jantung koroner ya teman-teman. Nah, untuk aritmia itu terjadi ketika jantung berdetak secara tidak beraturan akibat adanya gangguan aliran listrik di saraf yang mengatur irama jantung. Nah, kondisi ini menyebabkan detak jantung itu terlalu lambat, bahkan terlalu cepat. Jadi bisa lebih cepat. Kalau yang sehat kan 60 sampai 90 denyutan per menit ya. Nah, itu bisa di bawah dari 60, bisa di atas dari 60. Itu berarti ada gangguan aritmianya gitu. Nah, sehingga tidak dapat memompa darah kita itu dengan baik ya, karena terlalu cepat, terlalu lambat gitu, menyebabkan aliran darah itu jadi tersumbat kayak gitu. Nah, gangguan ini biasanya disertai jantung berdebar dan palpitasi, yaitu debaran tadi ya, debaran yang lebih lebih cepat ataupun lebih lambat dari yang aturan sehatnya ya gitu. Terus nyeri di dada, sering pusing, juga lemas, napas pendek. Jadi kalau kita seandainya naik cepet sekali terengah-engah gitu ya napas kita, penurunan kesadaran atau bisa jadi pingsan. Nah, fibrilasi atrium ya. Fibrilasi atrium itu merupakan salah satu jenis gangguan irama jantung yang ditandai dengan jantung lebih cepat dari kondisi normal. Nah, kalau cepat itu kan yaitu tadi saya bilang kan 60 sampai 90 per menit ya denyutan jantung. Nah, ini bisa di atas 100 gitu. Sedangkan fibrilasi atrium, denyut jantung bisa lebih dari 100 kali ya, karena lebih cepat gitu ya. Jadi bisa mencapai 100 lebih. Nah, mungkin karena pikiran, karena apa yang bisa menyebabkan semua itu ya. Sama halnya dengan serangan jantung. Terkadang menunjukkan gejala tidak menunjukkan gejala sama sekali. Namun ada beberapa tanda gejala fibrilasi atrium yang umumnya muncul diantaranya yaitu nyeri berdebar, yang tadi ya, lebih denyutannya lebih cepat tapi dari yang seharusnya gitu. Nyeri di bagian dada, sesak napas saat beraktivitas normal gitu. Lemas dan pusing secara tiba-tiba gitu. Ini harus ditanganin ya, jangan dibiarin aja kalau ada gejala-gejala seperti ini ya. Gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi ketika jantung tidak dapat memompa darah dengan lancar ke seluruh tubuh.
Berapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, penyempitan pembuluh darah dapat menyebabkan otot jantung melemah dan memicu terjadinya gagal ginjal. Gagal jantung, kok gagal ginjal. Gejala dari gagal jantung dapat berlangsung terus-menerus atau terjadi secara mendadak ya. Nah, berikut ini adalah tanda-tanda gagal jantung. Nah, sesak napas saat beristirahat ataupun berbaring, batuk, pembengkakan di area perut, kaki, dan pergelangan kaki. Nah, biasanya kalau orang yang berdirinya terlalu lama gitu cepat bengkak ya kakinya gitu. Nah, terus di pergelangan kaki juga sering bengkak gitu ya. Terus pusing, letih dan lemas gitu. Nah, sulit berkonsentrasi. Jadi maksudnya pikirannya sulit kalau mau konsentrasi sama sesuatu gitu ya teman-teman. Nah, nafsu makan berkurang gitu. Nah, semua ini harus hati-hati ya. Masih banyak lagi yang lain-lain, tapi yang saya sebutin hanya ini ya dulu. Nah, penyakit katup jantung juga. Penyakit katup jantung itu jantung memiliki 4 katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah dan darah dari dan menuju jantung. Jadi dari jantung menuju jantung, dari jantung disebarkan ke seluruh tubuh ya. Namun penderita penyakit katup jantung, salah satu katup atau lebih tidak dapat membuka menutup dengan baik sehingga mengganggu fungsi jantung dalam memompa darah gitu. Jadi yaitu tadi tersumbat ya aliran darah kita. Nah, tanda-tandanya yaitu nyeri dada saat beraktivitas atau menghirup udara dingin gitu. Lemas dan pusing, palpitasi atau dada berdebar. Nah, caranya mendiagnosis ya bisa pakai rongsen, bisa pakai ekokardiografi, bisa pakai angiografi gitu. Nah, pemeriksaan enzim jantung. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan ya, orang yang menderita penyakit jantung itu tetap harus makan yang sehat, yang menghindari garam terlalu banyak ya, yang menyebabkan kolesterol tersebut, karena itu penyakit itu bisa mempengaruhi jantung kita juga. Nah, setelah itu biasakan berolahraga ya. Nah, olahraga yang buat penderita jantung ini cukup dengan jogging itu minimal 32 km per minggu. Nah, usahain jogging-jogging kecil-kecilan gitu ya. Kalau bagi kita yang kerja di sini ini gimana sih cara jogging? Ya udah muter-muter aja di rumah, karena kita kan nggak bisa keluar ya, nggak bisa seenaknya keluar. Tapi kalau yang diizinkan sama majikan bisa keluar. Nah, saya ingin memberi tips refleksi ya buat penderita sakit jantung. Selain berolahraga, ini ada 3 titik refleksi dan semoga bermanfaat dan membantu teman-teman yang kebetulan mengalami gejala-gejala yang seperti saya sebutkan tadi ya. Nah, 3 titik itu di mana aja? Nah, yang pertama ini kan di sini kan ada dekok ya, di sini kan ada. Nah, di sini semua pasti ada, yang nggak laki-laki, nggak perempuan pasti ada. Nah, tempelkan jempol ke tempat yang dekok di tengah di bawah tenggorokan kita ya. Setelah itu yang 4 jari. Nah, sesampainya 4 jari ini di mana? 4 jari ini ditekan gini. Nah, ditekan, dilepas, ditekan, dilepas, ditekan, dilepas. Itu selama 1 menit. Kemudian dilanjutkan lagi setelah ini ditekan, dilepas selama 1 menit. Dilanjutkan di sini. Ini ya. Ini di sini kan ada pembatas nih, kelihatan nggak? Di sini pembatas, terus di sini. Ini dipijit, diputar ya, diputar. Sambil dibacain sholawat syifa lebih bagus ya teman-teman, karena sholawat syifa itu sholawat penyembuhan dari Rasulullah juga. Kita memohon syafaat ya. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, selama kita melakukan ini usahakan sambil membaca sholawat syifa ya, maka supaya kita memang diberi pertolongan kepada Allah untuk menyembuhkan penyakit kita. Sambil diputar, ditekan gini ya, selama 1 menit juga. Nah, yang ketiga di sini saudaraku, di sini. Nih ya, di sini kalau orang yang punya keluhan jantung pasti di sini dipijit akan sakit nih di sini. Ya.
Di sini ini diputar juga sambil dipijit selama 1 menit. Dan insya Allah biidnillah ya, semua dengan izin Allah ya. Harus yakin, hati kita yakin bahwa kita akan mencapai kesembuhan dan Allah akan memberikan kesembuhan. Dokter, kita hanya berusaha. Allah lah yang memberi yang memberi keputusan kepada kita sembuh atau tidak. Tapi kalau hati kita tidak yakin, urungkan niatmu untuk menjalani terapi ya. Karena semua ini bisa sembuh kalau hatimu sendiri yakin kamu akan mencapai kesembuhan. Lakukan terapi ini setiap pagi ya teman-teman, dan semoga teman-teman diberi kesembuhan. Tidak ada penyakit yang tanpa obat dan tidak ada usaha yang tanpa hasil. Pasti semua ada hasilnya. Makanya kalau orang itu ya, kalau ikhtiar tanpa doa itu namanya kesombongan. Kalau doa tanpa ikhtiar juga kebohongan. Jadi ikhtiar juga harus disertai doa, doa juga harus diiringi dengan ikhtiar. Semoga Allah melimpahkan kesehatan buat kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel saya supaya bisa berkembang ya. Terima kasih dan sampai jumpa di konten yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.